Halo Sombroson, tekan di sini balik lagi bersama saya. Oke, kali ini saya kedatangan casing PC ya dari GameX, yaitu GameX Precision atau dari nama modelnya sih Precision COC. Nah, COC itu apa nanti saya coba jelaskan. Model namanya adalah MFG T808. Oke, singkat cerita, saya memang pengen nyoba rakit PC ya. Jadi belinya tuh nggak bisa langsung, jadi nyanyi cilah gitu kan. Dan ini adalah pembelian komponen saya pertama saya gitu ya. Saya beli casingnya dulu dari beberapa casing yang ada di luar sana dengan harga 900.000. Saya milih ini. Ini adalah salah satu casing PC premium, casing andalan dari GameX juga gitu kan. Dan ini udah tempered glass. Sekarang saya akan coba bahas dan akan coba bongkar si casing ini dan fitur apa aja sih yang ada di dalamnya gitu kan. Oke, ini adalah tampilan depannya ya. Ini mempunyai desain fully metal mesh gitu, walaupun sebenarnya nggak full semua sih. Di sini masih ada yang solid kayak gitu, dan di sini nih meshnya gitu, metal mesh ya, karena ini metal. Jadi build quality-nya adalah terbuat dari SPCC gitu, SPCC yang singkatnya itu steel cold plate rolled coiled gitu. Jadi kalian bisa cek itu apa. Yang pasti ini SPCC itu semacam baja putih yang biasanya digunakan untuk pembuatan badan mobil kayak gitu sih. Warnanya putih, warnanya sih kayak abu kayak gitu, cuma memang kayak putih terang-terang. Ya mungkin kalian bisa cek di website di Google gitu ya, apa itu SPCC. Si casing ini menggunakan ketebalan 0,6 dan 0,8 mili SPCC-nya. Jadi nggak heran ini lumayan berat, atau bisa dibilang berat banget gitu ya. Dan ya itu hal yang bagus sih kalau untuk saya. Jadi ini memang benar-benar solid gitu. Di sini nanti kalau misalnya nyala ada semacam LED strip di sini, dan kita bisa ganti-ganti juga, mau itu rainbow, RGB gitu ya, atau satu warna. Bisa dikontrol manual melalui tombol atau sinkron dengan motherboard kalau misalkan motherboard kalian support gitu ya. Jadi memang harus sambil nyala sih kalau misalnya pengen lihat gitu ya. Dan front panel ini kita bisa buka. Taruh. Nah, waduh, agak ngeri juga. Nah, seperti ini ya. Tuh. Yang sebenarnya bagus ya, hal yang bagus karena memang bisa kita bisa secara mudah untuk membersihkan kalau misalkan udah benar-benar kotor gitu ya, dan memudahkan untuk instalasi atau perakitan PC, dan juga ya kabel manajemen juga sih, jadi lebih mudah aja gitu kan. Seperti ini. Dan di sini ada semacam konektor gitu ya, konektor yang nanti nyambung ke sini untuk LED stripnya gitu ya. Ini fitur yang sangat bagus. Coba kita simpen dulu. Dan ini bagian depan setelah dibuka front panelnya. Di dua tempat ini kita bisa pasang 3 fan ukuran 120 mili atau 140 mili gitu ya. Jadi itu opsional, kalian mau pakai yang mana. Kalau fan-nya aja itu bisa 3 yang ukuran 120. Cuma kalau water cooling ya, liquid cooler gitu, bisa pas 120, 140, 240 dan 280 mili, itu opsional. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan ya, seperti ini. Dan ini terdapat kabel-kabelnya juga segala macem gitu. Terus kita pindah ke bagian sedikit lebih ke atas ya. Di sini ada tombol-tombol ya, tombol-tombol front panel. Di sini ada tombol power, terus ada tombol reset, tombol mode bright. Nah, tombol mode dan bright ini untuk mengatur si LED stripnya dan RGB-nya gitu kan. Bisa mode running, bla bla segala macam, itu tergantung fitur yang ada di sini. Saya belum coba sih. Terus untuk tombol bright ini untuk mengatur tingkat kecerahan si RGB-nya atau lampunya gitu. Terus di sini ada port
audio ya, audio mic dan aux. Di sini ada indikator HDD ya, HDD LED, dan ada 2 port USB 3.1. Nah, walaupun ini salah satu casing premium atau casing andalan dari GameX, sayangnya belum ada USB Type-C gitu. Ya, sayang banget sih, tapi oke lah gitu. Sekarang kita coba pindah ke bagian atasnya. Nah, di sini agak ngerti sih. Oke. Ada magnetic dust filter ya untuk mencegah debu-debu masuk ke area dalam casing. Seperti ini udah magnetik ya. Tuh, jadi nempel kayak gitu aja. Dan di sini lubang-lubang ini bisa kita pasang kipas ukuran 122 ukuran 120 mili sebanyak 2, terus sama ukuran 140 mili dan 2 juga gitu. Terus kalau misalnya pengen liquid cooler ukuran 240 mili dan 280, pokoknya yang atas dan yang depan ini kalau misalnya pengen pasang liquid cooler itu paling maksimal ukuran 280 mili gitu ya. Dan ini sih bisa dibuka juga ya. Sebentar saya coba. Kita cek. Oh, dan memang kayaknya kalau atas ini pakai screw ya. Bisa lah, nggak perlu dibuka ya, nanti aja pas waktu mau rakit PC gitu kan. Dan kalau misalkan si top panel ini dibuka ya seperti tadi, memudahkan instalasi atau perakitan PC. Begitu juga dengan kabel manajemen. Jadi bakal lebih mudah banget lah kalau misalkan kita merakit PC menggunakan casing ini. Sekarang kita coba pindah ke bagian kiri dulu deh. Oke, nah casing-casing pada umumnya biasanya itu polosan sih, kebanyakan memang polosan. Nah, kalau GameX Precision ini ada 2 tempat ventilasi atau sirkulasi udara gitu ya. Pertama yang di atas ini gunanya untuk pembuangan udara lah gitu, maksudnya keluar masuknya udara dari sistem COC. Nah, COC ini adalah salah satu fitur dari GameX yang dimana fungsinya untuk mendinginkan motherboard ya, motherboard plate dan VRM. Jadi kalau misalkan motherboardnya adem, dingin gitu ya, berarti kan si prosesornya stabil, kinerjanya akan stabil gitu. Nanti saya coba buka dulu. Nah, untuk desainnya ini nggak cuma bolong-bolong biasa aja, ada desain Celsius ya, derajat Celsius, dan ini cakep banget sih kalau masalah desain, ini top. Dan di bawah ini ini kayak honeycomb gitu sih, pokoknya bolong-bolongnya desainnya seperti ya honeycomb itu sarang lebah gitu ya. Ini untuk sirkulasi udara dari hard disk tray, jadi panasnya bisa dibuang melalui lubang ini. Nah, di sini terdapat 2 thumb screw ya, screw yang bisa dibuka oleh tangan. Ada 2 ya. Kita coba. Karena agak susah. Oke. Masih baru sih, jadi agak susah. Masih agak keras. Oke. Nah, 2 thumb screw ya. Tinggal geser aja, set. Ya. Dan di baliknya ini ada magnetic dust filter lagi. Jadi untuk masalah airflow ini luar biasa banget sih. Dijamin adem lah gitu ya. Kalau misalkan sistem airflow kalian bagus gitu ya. Ini metal ya, SPCC. Coba taruh lagi. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada fan yang dimana GameX sebut fitur ini adalah COC Turbo Fan. COC itu kepanjangan dari Cooling and Overclocking gitu kan. Dan ini udah dipatenkan oleh GameX sih, cuma GameX yang punya gitu ya.
kipas ini. Jadi fungsinya nanti kalau misalnya udah kepasang si motherboardnya, dia ngebantu untuk mendinginkan. Terus kalau misalkan airflow yang lain udah bagus ditambahin, itu makin adem lagi sih. Tuh, ya, ini udah paten banget sih COC ya. Dan di sisi kiri ini memang banyak banget fitur-fitur yang dibuat presisi sih gitu. Nah di sini ada hard disk ya, atau SSD ya, SSD yang 2,5 yang SATA. Ada dua, kita bisa pasang dua. Dan yang menarik adalah ini tuh udah presisi banget. Jadi dia udah menyediakan tempat yang memang benar presisi. Nah ini kita bisa lepas, dan ini tuh metal gitu. Ya jadi benar-benar super secure lah gitu, super aman, karena memang di sini udah ada tempatnya khusus. Dan nggak hanya itu, nggak cuma dicantolin doang, kita bisa skrup juga gitu. Jadi lebih lebih kenceng, lebih aman gitu ya. Terus di sini ada hub. Ini adalah controller ya, kayak RGB hub gitu. Kita bisa pasang beberapa fan di sini. Terus kita bisa sinkronkan juga dengan motherboard kalau misalkan motherboardnya support gitu ya. Dan ini bisa nyambung ke ini juga ya, LED strip yang di sini gitu, bisa diatur juga segala macam. Nah ini pun ada dipasangkan dengan thumb screw ya. Jadi super secure sih, karena beberapa casing walaupun misalkan udah include controller gitu ya, itu cuma misalkan direkatkan aja pakai velcro atau 3M something gitu ya, atau bahkan mungkin diletakkan kayak gitu aja. Kalau ini memang sudah ada tempatnya ya, sama seperti tadi. Jadi benar-benar presisi sih. Jadi nggak heran kalau misalkan namanya itu GameX Precision. Ya nanti kita bisa atur. Kita pasang lagi deh. Dan hub ini memang bahannya plastik sih, cuma it's okay sih ya, nggak masalah gitu. Gimana sih? Kok nggak nyantol? Oke, yang selanjutnya di sini ada semacam jalur ya, jalur untuk kabel gitu, perkabelan. Dan memang ini dibuat secara sesuai dengan kemana arahnya si kabel yang akan dipasang gitu ya. Di sini ada semacam penyangganya, penguncinya. Kita tinggal push atau dorong tuh. Nah, ya kita tinggal atur kabel ke mana nih mau dipasangkannya gitu ya. Terus kita coba kunci. Ya, seperti ini fitur yang bagus juga ya. Di sini ada beberapa kabel yang sebenarnya memang saya belum terlalu ngerti sih kalau masalah perkabelan. Nanti mau coba belajar aktivisi secara detail dari awal. Cuma memang di sini sudah ada semacam indikatornya untuk kabel-kabel front panel ya, PWM fan, HD audio. Terus di sini ada power SW, reset SW, power LED min, power LED plus, HDD LED min dan plus gitu ya. Nah ini untuk front panel. Di sini buat port USB. Ya di sini kan tersedia 3.1 ya, USB 3.1. Terus di sini ada velcro juga untuk mengatur si kabel manajemennya gitu ya. Jadi ini memang benar-benar diatur sedemikian rupa sih, gitu, presisi banget. Oke, terus udah ya daerah sini. Oh ini di sebelah sini ya. Di sini ada hard disk tray 3,5. Kita bisa pasang dua. Nah, di sini udah disediakan sih set gitu. Jadi ya aman lah. Cuma memang ini bahannya plastik ya. Tapi ya kalau misalnya bahan metal kan takutnya agak menggores si harddisknya ya. Jadi ya it's okay. Oke, kita bisa pasang dua. Oke, kita pasang lagi deh. Set. Bentar ya. Oke, sekarang kita coba pindah ke bagian bagian kanan, right side panel.
Oke, si casing ini sudah menggunakan tempered glass ya, bagian kanannya. Tempered glass ini ketebalannya tuh 3 mili, jadi lumayan tebal. Untuk membukanya kita cuma menggunakan thumb screw ya, satu thumb screw maksudnya. Oke, dengan dibukanya satu thumb screw ini udah bisa langsung kebuka, tinggal ditarik aja. Nah tuh, gampang banget, tapi memang harus bener-bener hati-hati ya, handle with care gitu. Ini belum dibuka juga sih plastiknya, kita coba simpan dulu. Agak ngeri soalnya kalau misalkan pecah kan, waduh repot juga ya. Oke, nah ini sebenarnya si box ini awalnya disimpan di hard disk tray tadi, cuma saya udah cabut untuk keperluan pengecekan ya. Nah, si box ini memang sudah dilubangi seperti ini, jadi menyesuaikan dengan hard disk tray tadi, jadi bener-bener nyantol gitu ya. Isinya adalah satu plastik yang dimana beberapa part juga sih. Di sini ada Rainbow RGB sync cable ya, untuk untuk mensinkron ke motherboard. Di sini ada VGA holder. Nah ini lumayan nih, biar VGA kita tuh nggak bengkok-bengkok, sagging gitu ya. Untuk bagian ininya dia metal, untuk ininya si penyangganya plastik, karena memang kalau misalnya metal takutnya merusak si VGA-nya gitu ya. Lumayan. Terus di sini ada beberapa kabel ties, atau orang bilang kabel tis gitu ya. Ada perbaudan duniawi ya, tuh beberapa baut sesuai dengan keperluan ya. Oke, nah di sini ada user manual, yang dimana biasanya sih kalau beli casing jarang banget sih ada user manual, tapi kalau misalnya game Expedition ini ada user manualnya. Lumayan, karena memang untuk pemula seperti saya sih ya, kalau kebingungan tinggal ini aja, tinggal baca ini. Kayak tadi lah, untuk membuka ini sih saya tadi bingung, tapi kayaknya pakai skrup gitu. Ada sih di sini. Lalu di dalamnya, di sini ada kipas yang tadi kita bicarakan ya, seperti ini. Sama sih, permukaannya ada stiker COC-nya. Terus di sini ada semacam skrup yang sudah dipasangkan berbentuk heksagon. Jadi ini gunanya untuk mempermudah kita untuk instalasi motherboard. Jadi semacam kayak ada patokannya. Nah, casing ini bisa nampung motherboard dengan form factor sampai EATX ya, EATX. Jadi lumayan luas ya, masih bisa masuk lah gitu kan. Terus di sini ada PSU cover yang memang tidak terbuka untuk PSU-nya ya, hanya ada tulisan GameMax, it's okay. Terus di sini ada semacam lubang ya, ada 2 lubang ini untuk kabel manajemen ya. Seperti di sini juga ada, di sini juga ada gitu kan. Nah, di sebelah sini ada 7 slot PCIe gitu. Yang ini nih, yang biasanya kan kalau casing-casing lama atau beberapa casing kita harus coba matahin gitu ya, untuk kalau misalnya mau digunakan. Tapi kalau ini menggunakan thumb screw, jadi sebenarnya ketika dilepas kita bisa simpan lalu pasang lagi kalau misalnya memang diperlukan. Tapi di sini belum support untuk VGA yang dipasangkan secara vertikal, jadi kita harus beli bracketnya lagi sih gitu. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kita gitu kan, konsep casing PC kita gitu. Terus di sini ada fan, udah gratis, udah include dari sananya. Selain yang turbo fan COC ini udah RGB sih gitu, ukuran 120 mili. Dan memang kalau bagian belakang ini hanya support 120 mili, tidak bisa lebih ya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung sih bisa dipasangkan 6 fan ya, tidak termasuk yang COC maksudnya.
Kalau misalkan 120 mili di sini di depan bisa 3, di atas bisa 2. Kalau yang di atas itu bisa 120 mili atau 140 mili. Kalau misalkan di sini kita beli 140 mili, berarti cuma 2. Berarti 2, 2, 1, 5. Kalau misalkan 120 mili di depan, 3, 2, 1 jadi 6. Gitu, itu opsional, silahkan. Terus bagian dalam ini apalagi ya? Udah sih sebelah sini gitu. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Ini lumayan berat. Wah, seperti ini ya. Ini ada ya lubang-lubang heksagonal gitu. Dan di sini buat IO shield ya. Itu motherboard kan beda-beda. Jadi ya yang pasti ini udah disesuaikan ya tempatnya gitu. Terus di sini ada lubang untuk pemasangan PSU ya. PSU untuk di casing ini tempatnya ada di bawah, dan form factornya tuh standar ATX lah gitu. Dan di sini pun ada semacam pad atau rubber biar istilahnya nggak terkena si metal ini langsung ya. Jadi PSU kita nggak tergores lah gitu. Terus di bagian bawah, nah, kita pastinya dari depan. Bagian bawah ada magnetik, enggak magnetik sih kalau ini. Ada dust filter juga. Nyangkut. Oke, kita bisa lepasin. Ini kenapa nyangkut? Ya pokoknya di sini ada dust filter juga, jadi untuk urusan airflow ini luar biasa banget ya. Terus memang di bawahnya kan kelihatan ini ada lubang-lubang kayak gini juga gitu. Jadi kalau saya rasa sih kalau misalkan penggunaan atau instalasi untuk masalah fan atau cooling system di casing ini bagus, itu pasti adem sih gitu, pasti adem karena memang banyak banget lubang-lubang dan lubang ventilasi dimana kalau misalkan sirkulasi udaranya bagus membuat si motherboard kita adem, seperti itu sih gitu. Terus apalagi ya, kayaknya udah sih. Saya akan menyalakan ini paling pas waktu nanti PSU datang ya, karena memang masih dalam perjalanan juga ya, harus nunggu komponen dulu sih. Paling segitu aja. Barangkali saya lupa apa gitu ya. Oh iya, bagian bawahnya ini kan ada semacam dampernya ya untuk berdiri, dan di sini di paling bawahnya ini ada busa gitu biar nggak terlalu bisa menggores meja-meja kita gitu ya. Oke, paling segitu aja ya untuk unboxing casing PC dari GameMax, yaitu GameMax Precision. Kalian bisa jadikan casing ini untuk pilihan kalian lah di harga 900.000. Ini fiturnya melimpah banget gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Like jika kalian suka, komen untuk berdiskusi, share kepada teman-teman kalian, dan yang paling penting adalah subscribe. Tungguin video-video komponen yang lain atau bahkan mungkin video perakitannya langsung. Saya akan coba rakit ini sendiri, belajar lah gitu ya biar bisa. Oke, Dekang pamit, hatur nuhun dan stay cool.